Assalamualaikum sahabat Ninja Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat sehat-sehat saja. Amin. Hari ini kita akan mengunjungi salah satu museum yang penuh dengan cerita perjuangan bangsa, yaitu Museum Sasmita Loka Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution. Museum ini menyimpan kisah heroik dan sejarah penting yang terjadi pada masa perjuangan bangsa Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, share, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Tapi sebelum itu ada beberapa hal yang ingin saya share dengan teman-teman. Yang pertama, bahwa ketika kami menikah, Pak Jenderal Abdul Haris Nasution memberikan kado sebuah buku yang berjudul Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 1, yaitu Proklamasi. Nah, ini bukunya. Buku ini masih saya simpan dan tentunya sudah dibaca. Dan di halaman pertama ada dituliskan pesan, tulisan tangan beliau. Nah, ini tulisannya seperti ini. Ada ditandatangani langsung oleh beliau dan ada tanggalnya. Oke. Sebenarnya antara Pak Nasution dengan Bapak mertua saya atau ayah istri saya sudah kenal sejak zaman perjuangan. Ayah istri saya adalah Pak Abdul Latif Indraningrat, pangkat terakhir Brigjen, dan beliau adalah yang mengibarkan bendera pusaka pada saat proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, sehingga sebenarnya beliau sudah kenal sangat lama. Kemudian yang kedua yang ingin saya share dengan teman-teman, bahwa ketika saya mengikuti Defense Management Seminar atau seminar manajemen pertahanan yang diselenggarakan oleh Australian Defence Department atau Departemen Pertahanan Australia di Canberra serta di Melbourne tahun 2003, ada seorang teman dari Vietnam yang saat itu berpangkat kolonel. Teman dari Vietnam tersebut mengatakan bahwa mereka dalam hal ini adalah tentara Vietnam Utara atau Vietcong mengimplementasikan taktik yang dituliskan di dalam buku berjudul Fundamental Guerrilla Warfare, atau yang di dalam bahasa Indonesianya itu adalah pokok-pokok perang gerilya, yang ditulis oleh Jenderal Abdul Haris Nasution ketika Vietcong itu berperang melawan Amerika Serikat. Tentara Vietcong mengimplementasikan taktik-taktik gerilya seperti yang ada dalam buku tersebut, misalnya taktik hit and run, taktik membuat jembatan atau teknik membuat jebakan, kemudian teknik menggali terowongan atau taktik menggali terowongan di dalam tanah, yang semuanya itu adalah belajar dari teknik atau taktik yang dituliskan di dalam buku yang ditulis oleh Pak Jenderal Abdul Haris Nasution, sehingga Amerika Serikat frustrasi tentunya dan kadang membabi buta dalam menyerang Vietcong. Tidak jarang mereka membumi hanguskan perkampungan yang di Vietnam Utara. Namun pada akhirnya Vietcong atau Vietnam Utara menang, dan
Amerika Serikat kalah dan meninggalkan Vietnam dalam keadaan chaos. Oke, marilah kita mulai kunjungan kita ke Museum Sasmitaloka Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution. Museum Abdul Haris Nasution, atau tepatnya Museum Sasmitaloka Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution, adalah salah satu museum pahlawan nasional yang terletak di Jalan Teguh Umar nomor 40, Jakarta Pusat. Museum ini terbuka untuk umum dari hari Selasa hingga hari Minggu, dari pukul 8 pagi hingga pukul 2 siang. Setiap hari Senin dan hari libur nasional, museum ini tutup untuk umum. Jika kita lewat Jalan Teguh Umar, maka seperti inilah nampak depan Museum Sasmitaloka Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution. Museum ini semula adalah kediaman pribadi dari Pak Nasution yang ditempati bersama keluarganya sejak menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat dari tahun 1949 hingga beliau wafat pada tanggal 6 September tahun 2000. Perlu diketahui bahwa rumah ini dibangun di era tahun 1923, merupakan rumah tinggal para pegawai Gubernur Jenderal Belanda, dan salah satu diantaranya adalah Pak Gondokusumo. Beliau, Pak Gondokusumo ini adalah ayah dari Ibu Yohana Sunarti yang merupakan istri Pak Nasution, sehingga Pak Gondokusumo ini adalah mertua dari Pak Nasution. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno mengangkat Pak Nasution menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, sehingga beliau pindah ke Jakarta dan menempati rumah ini yang diberikan oleh bapak mertuanya. Pak Nasution menempati rumah ini sampai beliau wafat tanggal 6 September tahun 2000. Rumah ini merupakan saksi bisu dari peristiwa G30 SPKI, yaitu upaya penculikan yang dilaksanakan oleh pasukan Cakrawirawa dan hampir merenggut nyawa Jenderal Abdul Haris Nasution, namun gagal. Dalam peristiwa tersebut, putri keduanya, yaitu Ade Irma Suryani Nasution, tertembak dan kemudian meninggal di RSPAD. Sedangkan ajudannya, yaitu Letu Pierre Tendian, ditangkap dan dibawa ke lubang buaya dan dibunuh di sana oleh pemberontak G30 SPKI. Saat ini kita berada di ruang tamu. Pak Nasution biasanya menerima tamu secara umum di ruangan ini. Di ruang ini juga didisplay kenang-kenangan yang dimiliki oleh beliau, yaitu dalam bentuk souvenir, antara lain yang jelas nampak itu adalah ada gading gajah yang merupakan pemberian dari Brigade Garuda 3. Juga ada patung torso atau patung setengah badan dari Pak Nasution, sehingga pengunjung dapat mengenalinya ketika berkunjung ke sini. Selain itu ada seperangkat meja kursi yang mungil yang dibeli di awal pernikahan beliau. Pemerintah mendedikasikan rumah pribadi Jenderal Nasution dijadikan museum sebagai penghormatan atas jasa-jasa beliau terhadap bangsa dan negara. Diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 3 Desember tahun 2008 yang bertepatan dengan hari kelahiran Pak Nasution, yang beliau lahir tanggal 3 Desember tahun 1918. Saat ini kita ada di ruang kerja.
Di ruang inilah Pak Nasution, khususnya setelah pensiun, mendedikasikan dirinya untuk menulis, dan beliau menulis buku kurang lebih 70 judul. Salah satu dari bukunya adalah Pokok-pokok Perang Gerilya yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris, Fundamentals of Guerrilla Warfare, yang banyak dipelajari oleh tentara asing. Dan salah satu dari tentara yang mempelajari buku tersebut adalah tentara Vietnam Utara, yang kemudian menerapkan taktik yang dituliskan di dalam buku tersebut ketika melawan Amerika. Selain buku tersebut, ada buku sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia yang terdiri dari 11 jilid. Dan kami beruntung karena kado pernikahan kami diberi buku tersebut yang jilid ke-1, yaitu tentang proklamasi. Saat ini kita berada di ruang kuning. Di ruang inilah biasanya Pak Jenderal Nasution menerima tamu kehormatan, pejabat-pejabat baik dari dalam maupun dari luar negeri. Selanjutnya kita saksikan replika patung pasukan Cakrawirawa di lorong rumah ini, yaitu pada peristiwa G30 SPKI, di mana mereka lah yang akan melaksanakan penculikan dan pembunuhan terhadap Jenderal Nasution. Saat ini kita ada di ruang tidur Pak Jenderal Nasution, di mana adik Irma Suryani Nasution, yaitu putri beliau, tidur bersama karena ruang tidurnya sendiri ditempati oleh neneknya yang baru datang dari Medan. Kemudian anggota pasukan Cakrawirawa mendobrak pintu ruang tidur tersebut, dan di ruang inilah adik Irma Suryani Nasution tertembak oleh pasukan Cakrawirawa. Namun pasukan Cakrawirawa tidak menemukan Pak Nasution. Hal tersebut karena Bu Nasution menyuruh agar Pak Nasution menyelamatkan diri, walaupun sebenarnya Pak Nasution ingin menghadapi mereka. Tapi karena pasukan Cakrawirawa menembakinya, maka Pak Nasution melompat tembok ke arah kedutaan Irak, yang mengakibatkan pergelangan kaki kanan Pak Nasution retak. Ini adalah ilustrasi ketika Pak Nasution melompat tembok pembatas rumah dengan kedutaan Irak, sedangkan Bu Nasution menggendong adik Irma Suryani yang tertembak dan terluka parah dengan darah yang menetes ke lantai. Ini adalah koleksi pakaian seragam dinas TNI AD yang dimiliki oleh Pak Jenderal Abdul Haris Nasution. Ada beberapa seragam dinas, ada PDU-nya, PDU 4, PDU 1, dan ada PDH. Ini adalah ruang senjata. Dulunya ruang senjata ini adalah ruang tidur kakaknya adik Irma Suryani, yaitu Hendriyanti Saharah, yang pada saat peristiwa tersebut dia berusia 13 tahun, dan dia loncat jendela menuju kamarnya para ajudan. Kamar ini sekarang
digunakan untuk mendisplay koleksi senjata atau peninggalan atau kenang-kenangan Pak Nasution. Salah satu diantaranya adalah senjata yang dipakai untuk menembak adik Irma Suryani Nasution. Ini adalah ruang keluarga di mana Ibu Johanna Nasution, yaitu istri dari Pak Nasution, sambil menggendong adik Irma Suryani dalam kondisi tertembak dan luka parah menuju ruang keluarga ini yang ternyata sudah dikepung oleh pasukan Cakrabirawa. Bahkan anggota pasukan Cakrabirawa membentak-bentak Ibu Nasution. Bu Nasution mau telepon ke Pangdam Jaya, tapi teleponnya sudah diputus oleh pasukan Cakrabirawa dan mereka bertanya di mana Pak Nasution. Kemudian Bu Nasution menjawab bahwa Pak Nasution sudah 2 hari berada di Bandung. Kalian di sini hanya mau membunuh putri saya. Dan ketika itu terdengar peluit dari depan sebagai tanda bahwa Pak Nasution sudah ditangkap. Kemudian mereka keluar dari ruang keluarga tersebut. Ini adalah kamar adik Irma Suryani. Pada malam terjadinya peristiwa G30 SPKI, kamar tersebut ditempati oleh neneknya yang datang dari Medan, sehingga adik Irma Suryani tidur bersama Pak Nasution dan Bu Nasution di kamar beliau. Adik Irma tertembak dan sempat dirawat di RSPAD, dan tanggal 6 Oktober tahun 1965 adik Irma dinyatakan meninggal. Ini adalah penampakan dapur yang masih asli sejak tahun 1965. Ini adalah pavilion para ajudan dan anggota jaga keamanan tinggal, di mana Lettu CZI Pierre Tendean juga tinggal di sini. Saat peristiwa tersebut terjadi, Letnan 1 atau Lettu Pierre Tendean keluar dari kamarnya dengan membawa senjata, tetapi langsung ditodong oleh pasukan Cakrabirawa dan dilucuti senjatanya karena mereka pasukan Cakrabirawa cukup banyak. Kemudian anggota pasukan Cakrabirawa tanya, "Mana Nasution? Mana Nasution?" Kemudian Lettu Pierre Tendean menjawab, "Saya Ajudan Jenderal Nasution." Tetapi yang terdengar oleh para pasukan Cakrabirawa, "Saya Nasution," sehingga dia ditangkap. Kenapa pendengaran pasukan Cakrabirawa tidak jelas? Karena begitu Lettu Pierre Tendean keluar dari kamarnya dan membawa senjata, anggota pasukan Cakrabirawa yang ada di luar berteriak, "Itu Nurdin, itu Nurdin, tangkap, tangkap." Nurdin adalah sandi untuk Nasution.
sehingga Letupir tendean ditangkap dan dinaikkan ke kendaraan untuk selanjutnya dibawa ke Lubang Buaya dan dibunuh di sana. Ini adalah makam Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Beliau lahir tanggal 3 Desember tahun 1918 dan beliau wafat tanggal 6 September tahun 2000. Sedangkan ini adalah makam Kapten Anumerta Bir Tendean yang juga di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di perjalanan sejarah berikutnya.